di zaman Nabi Nuh ada ibu-ibu nangis. Kenapa bu? Anak saya meninggal wahai Nabi. Emang kenapa anak meninggal? Anak saya mati muda wahai Nabi. Emang mati umurnya berapa? 300 tahun. 300 tahun mati muda. Lalu Nabi Nuh bercerita kepada ibu-ibu itu, bu, 300 tahun itu banyak. Nanti di akhir zaman orang umurnya paling 60 tahun. 60 tahun? Iya bu, benar. Itu betul tuh? Betul. Ya Allah, itu pendek banget tuh umur 60 tahun. Iya. Itu pasti orang-orang akhir zaman yang umurnya 60 tahun, pasti mereka nggak sempat bangun rumah. Oh salah, justru mereka megah-megahan. Kok bisa mereka bangun rumah megah-megahan, sebentar lagi mereka tinggalkan? Kata ibu-ibu itu. Lalu dia bilang, pasti orang-orang akhir zaman yang umurnya cuma 60 tahun, hidupnya udah dia perbanyak ibadah terus. Pasti orang-orang itu yang umurnya pendek pasti lupa dunia. Oh salah, justru mereka pada cinta dunia. Loh gimana sih? Umur 60 tahun pendek banget kok malah cinta dunia? Mereka berpikirnya gimana sih? Tentang sosmed ya. Oke. Tapi gak ada suaranya. Bentar. Nah baru deh, kalau udah lobek baru sadar dunia. Nggak terasa papanya udah tua kebanyakan mainan. Anaknya udah gede tentunya gitu ya. Nah, jadi begitulah teman-teman ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke bahasan kita yang waktu itu ya, kita sudah sampai di TikTok ya. Nah, TikTok ini yang lagi naik daun nih. Idol mah sudah ada TikToknya. Sudah ada ya. Wah, ini bosnya ya. Pakai tengok-tengok lagi ya. Nah kita lanjutin ya, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata follow itu sebentar. Tipe yang di follow, friend, family, people you know, entertainment, memes. Itu ya. Kita lihat selain people, entertainment dan memes. Lalu band, singer, musician, aktor, gitu ya. Nah, kita lihat penceramah mana nih, gitu. Aktor, komedian, performers, influencer, expert restoran, chef, foodies, TV show, channel. Ini, nah itulah. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi rupanya yang edukasi itu sangat sedikit. Mayoritas dari handphone ternyata entertainment, meme, dan orang-orang yang kita kenal. Jadi kalau kita bikin akun YouTube kan ada dua madhab tuh, madhab education dengan madhab entertainment. Dua madhab tuh. Kalau madhab education disiap-siap lama itu, tapi kalau entertainment, wah cepat. Ya itulah pasar Indonesia. Maka bagaimana caranya yang education tapi agak entertainment? Nah itu ya.
pasarnya ada gitu. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu udah perjuangan luar biasa. Kayak UAS tuh berapa juta gitu kan. Ustaz Hanan Ataki, Ustaz Adi Hidayat, dan apalagi Ustaz Buya Yahya, itu udah luar biasa tuh. Ya itu 5 juta, itu udah pol-polan itu. Tapi yang entertainment Ria Ricis gitu ya, 20 juta gitu kan. Atta Halilintar berapa tuh? Mungkin apa, saya udah kurang mencermati lagi, mungkin 30 juta. Jadi mazhabnya begitulah Indonesia. Jadi kalau entertainment itu cepat, karena penonton mencari entertainment. Nah itu ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Ini search di YouTube ya. Yang pertama lagu, yang kedua DJ, ketiga film, karaoke, TikTok, Upin Ipin gitu ya. Sholawat masih mending nih, ada sholawat nih. Sholawat ya. Lucu-lucu film Indonesia. Nah itu. Jadi ini top search nih. Rupanya top search itu lagu. Jadi termasuk YouTube saya itu paling banyak ditonton itu yang bukan yang ceramah, tetapi yang Quran gitu kan. Karena orang ngulang-ngulang terus. Ranking active users. Kalau Hatam nih active usernya cuma baru 24.000 itu. 24.000 yang aktif berarti ya. Nah ini kita lihat nih, WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Meta nih menguasai gitu ya. Nah, kita lihat Telkom lumayan lah, gara-gara main Telkomsel tuh nggak dihapus-hapus kan, minimal sebulan sekali kita gunakan untuk beli data. Ya lumayan lah. Ini game Mobile Legend. Ini saya game nggak ada yang ngerti nih. Apa itu ya? PUBG apa nggak ngerti itu? Hah? PUBG. Oh gitu ya. Wah Minecraft ini masih tahu lah. Roblox tuh kan, dasar Roblox gitu ya. Clash of Clans apa itu? Nah inilah game-game ya. Oke, jadi downloadnya nih yang paling banyak di akhir-akhir ini ya TikTok itulah ya. Jadi memang betul juga beliau nih jualan udah makin online ya. Tapi sehebat-hebatnya online itu cuma retail. Kalau mau dalam jumlah besar tetap aja offline. Mau Tokopedia mau apa tetap aja. Oke, ini kebanyakan data nih nanti bingung. Langsung aja deh ayat ini ya, hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, la tazuru qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidaklah bergeser, la tazuru qadama, dua kaki abdin, dua kaki hamba tidak bergeser yaumal qiyamah, pada hari kiamat tidak bergeser kecuali tidak bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan buat apa. Nah ini zaman dulu sih macam-macam ya. Zaman sekarang sampai entar nih. Wah ini sekarang game aja begini nih, entar bisa jadi makin dahsyat lagi tuh. Sosmednya makin gila lagi tuh. Nanti di akhirat bisa-bisa orang ditanya, kamu umurnya buat apa? Handphone ya Allah. Itu ya. Sosmed ya Allah. Game online ya Allah. Nah itu ya Allah, kita nggak kerasa ya. Tahu-taunya banyak umur kita dipakai untuk sia-sia ini. Nanti detik demi detik berganti detik, menit pun silih berganti, hari-hari pun terus berganti, bulan-bulan terus berganti. Ahmad Dhani gitu ya. Nah, itu nanti itu ditanya semua tuh, ngapain kamu? Masya Allah. Orang kalau kebanyakan handphone di dunia nyesel, di akhirat apalagi itu. Karena apa? Di dunia nyesel, karirnya nggak naik-naik, kompetensinya nggak naik-naik. Itu. Ya kalau handphonenya isinya ceramah UAS,
ual gitu ya. Nah, itu masih mendingan lah. Tuh, pulang dari sini lihat yang lalu apa sih kajian Idol Mat, lihat YouTube Latif Hatam. Nah, itu ya. Itu masih mending tuh. Nah, itu. Pas ditanya di akhirat, "Kamu buat apa?" "Handphone, wahai malaikat." "Handphonenya apa?" "Ini Latif Hatam." "Oh, coba lihat Latif Hatam." Kata malaikat gitu kan. Pas dilihat Latif Hatam, kajian Minah Husaniyah, kajian-kajian di Idol Mat. Oh ya, oke lah kalau begitu gitu kan, dapat pahala, selamatlah. Nah, itu. An umrihi fi ma'afna. Nah, selain YouTube apa lagi? TikTok. Coba TikTok siapa yang kamu ikuti? Latif Hatam lagi, ya Allah gitu kan. IG siapa? Ustadz Abdul Somad. Siapa lagi? Ustadz Hanan Ataki. Wah, ternyata IG bisa dapat pahala, TikTok bisa dapat pahala, YouTube bisa dapat pahala. Jadi zaman now ini zaman banjir pahala bagi orang yang bisa memanfaatkan handphone. Handphone adalah jalan menuju surga. Nah, gitu ya. Habis pulang pengajian, training zikir, sampai rumah ngeliat handphone. TikToknya UAS, IG-nya Adi Hidayat, YouTube-nya Latif Hatam. Itu isinya pahala mulu tuh, insya Allah tuh. Amin ya Rabbal alamin. Sampai sebelum tidur itu dengerin Quraisy Shihab tafsir, Masya Allah itu ya, luar biasa. Jadi ini kita bisa berpotensi dapat pahala terus-terusan nih dengan handphone nih, gitu ya. Pas dihisap, coba nama siapa? Bahrun gitu kan. Di dunia ngapain? Jus ya. Ya Allah. Satu lagi siapa? Lupa MC kita. Regi. Oh, Regi. Oh. Nasi panas pakai terasi. Wah. Abis makan jari diisep. Kalau Regi udah mulai ngemsi, pengajian makin resep. Wah. Aduh, alhamdulillah. Iya, boleh sih. Aduh, boleh. Iya. Oh, bisa ya? Oh iya. Oke, sampai mana tadi tuh? Makin resep. Iya. Oke, jadi pertama umurnya itu buat apa? Itu nanti dihisap semua. Jangan kira nggak dihisap. Kita ini makhluk akhirat. Meskipun makhluk akhirat, tapi penilaian akhirat tergantung dunia yang singkat ini. Tergantung dunia yang singkat. Di dunia dipakai buat apa? Handphone itu sudah keniscayaan, nggak bisa. Anak-anak SD udah pada punya handphone. Tinggal handphonenya dipakai buat apa, gitu ya. Jangan sampai usia dewasa tapi mental nggak dewasa, gitu kan? Masih sama anak SD gitu ya. Handphonenya isinya game, sosmed, padahal udah pada tua. Nah itu. Nah oke, kita lanjutin ya. An umrihi fi ma afna. Lalu yang berikutnya wa an ilmihi fi ma fa'al. Itu tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, untuk apa. Dia tahu ilmu tentang TikTok, tahu bagaimana FYP. Nah itu. Lalu ilmu tentang TikTok, FYP digunakan buat apa? Nah itu, maka dibuat untuk konten, create konten yang bermanfaat. Nah itu. Wah, ini pengajian yang hadir ini misalkan 100 gitu ya. Supaya lebih bermanfaat lagi, manfaatkan sosmed lagi. Ilmunya dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu. Maka yang dilakukan di sini adalah Mas Fajrul ini nge-shoot, habis itu di broadcast, ada yang di YouTube, ada yang dipotong-potong jadi IG, dipotong-potong jadi TikTok gitu kan. Itu supaya ilmunya lebih banyak bermanfaat. Nah, kalau bisa sih konten kreator yang muslim ini pada viral semua. Itu ya, amin ya rabbal alamin. Bukan nyari viral supaya terkenal, bukan, supaya ilmunya bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, maka Idol Mat dapat pahala. Karena ternyata kajiannya itu ilmunya dibawa kemana-mana. Belum lama saya ketemu trainer hebat lah ya. Udah super trainer, udah dewanya trainer. Lalu saya sampaikan materi. Beliau senang sekali dengan materi. Ustadz, punya channel YouTube Ustadz. Oh iya ada. Mana Ustadz? Ini Latif Hatam. Oh iya Ustadz, izin saya belajar dari Ustadz lewat channel YouTube. Nah, channel YouTube isinya dari Idol Mat tuh.
Lalu beliau tonton, beliau sampaikan kemana-mana tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dapat pahala nih. Pahalanya bukan hanya dari sini, tetapi juga dia kepala trainer, dia gurunya para trainer, dia jelaskan, murid-muridnya pada ikut, murid-muridnya pada menjelaskan kemana-mana tuh. Masya Allah, senang jadinya. Oke, jadi kalau nyari FYP, nyari viral bukan semata-mata karena mencari kemasyhuran, tetapi kebermanfaatan ilmu. Nah itu. Lalu ilmu sosmednya digunakan untuk dagang, gitu kan? Memajukan perusahaan. Ya kita tahu di balik perusahaan ada manusia-manusia, ada orang-orang yang ikut makan, ada anak-anak yang ikut mengenyam pendidikan. Masya Allah, itu luar biasa ya. Oke. Lalu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini hadis sering disampaikan oleh Kiai Zainuddin MZ. An malihi, dari hartanya, min aina iktasabahu, dia peroleh dari mana, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Nah itu. Kalau harta ada dua pertanyaannya. Kalau umur satu, untuk apa? Ilmu untuk apa? Harta dari mana, untuk apa? Nah itu. Oke, jadi apakah harta kita halal, lalu digunakan untuk apa? Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Infak itu membelanjakan, spending. Wa an jismihi fima ablah, dan dari jismnya, jismaninya, dari badannya, tubuhnya, fima ablah, dipakai untuk apa? Nah itu. Ditanyalah tangan, iya. Kamu waktu di dunia ngapain aja? Iya, biasa, wahai malaikat, gitu kan? Buat apa? Browsing. Setelah itu scrolling. Wah, itu ya. Scrolling berjam-jam, ternyata yang di scrolling ceramah. Alhamdulillah. Nama siapa? Bahrun. Kerja di mana? Idolmat. Selain itu apa? Selain itu bisnis apa? Jus, gitu kan? Coba dilihat tangannya. Pas tangannya dilihat ternyata megang handphone. Handphonenya apa? Ustadz ini, ustadz itu. Alhamdulillah, masya Allah, itu ya. Jadi ini nanti akan bicara. Tangan kita akan bicara. Akan datang hari mulut dikunci. Terus kata tak ada lagi. Terus gimana? Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Tangan bicara entar. Berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Nah itu ya, semua nanti bicara. Mata, dicek mata, di enter mata, klik, pas dilihat handphone mulu, gitu kan? Pas dilihat handphonenya apa? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Quraisy Shihab, Ustadz Abdul Latif. Nah ini jangan lupa nih yang terakhir ya. Ya Allah ya. Nah itu kudu ini hukumnya. Ya. Oke. Matanya banyakin viewer katanya gitu ya. Matanya dicek ternyata isinya kebaikan. Tangannya dicek scrolling kebaikan. Nah itu. Karena yang namanya TikTok, IG ya nggak jauh-jauh lah, ada positif, ada negatif. Nah disitulah kita keimanan kita di situ ya, luar biasa emang. Cobaan zaman now. Cobaan zaman now nggak usah ke tempat tontonan situ, di handphonenya udah penuh, udah tinggal milih. Nah jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersosmed, yang pertama ingat target kita, target pekerjaan, target keluarga, target keilmuan, target spiritual. Oke, itu ingat target ya. Target itu divisualisasi. Jadi
Tentu di ruang kerja kita banyak target-target tuh. Ini kerja, lalu target keluarga gimana, target keuangan, target zikir dan lain sebagainya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita bersosmed, kita ingat dulu bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bapak-bapak gara-gara sosmed dia hubungan sama anaknya nggak bagus. Nah itu, maka kita menjaga hubungan. Bisa jadi dengan sosmed justru meningkatkan hubungan. Nah ini lagi ya, lagi-lagi positif dan negatif. Nah itu, ternyata dengan sosmed, dengan handphone bisa ngaji kita. Contoh ini yang lagi di mana nih, di toko-toko nih ya, ngaji pakai handphone. Nah itu, jadi dengan handphone bisa menjaga hubungan, tapi bisa merusak hubungan. Apalagi kalau udah sama istri, gitu ya. Ditanya sama suaminya, Mas, makan apa? Terserah, gitu kan. Ini boleh? Iya boleh, gitu kan. Karena lagi asik tuh handphone. Maka kalau bisa ada bikin mie atau bikin makanan mereknya terserah, gitu ya. Itu barangkali laku tuh, gitu ya. Makan apa? Terserah, gitu. Lagi asik handphone dia. Itu hubungan jadi rusak. Nah itu. Yang berikutnya, kita ini manusia akhirat yang dikasih waktu sangat singkat di dunia. Nah itu ya. Sekaligus ini berikutnya nih di tentang kuadran kanan ini tentang waktu. Jadi waktu yang dikit ini, kita adalah manusia akhirat, tetapi kita dikasih waktu sempit di dunia, itu pun dihisab, dan itu pun sangat mempengaruhi akhirat. Ya Allah, itu ya. Jadi mari kita berhandphone boleh, tapi ingat hal-hal ini, bahwa waktu kita di dunia ini sempit. Kita nggak ngerti kita sampai kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi besok, kita nggak ngerti ya. Teman kita usia berapa tuh Pak? Itu ya, Pak Sugiye 38 tuh ya, 38. Nah itu, kita nggak ngerti di usia berapa kita dipanggil oleh Allah. Maka jangan sia-siakan waktu. Betul-betul waktu itu dimanfaatkan. Kalau memang megang handphonenya handphone yang produktif. Nah itu, buat ngaji, buat bikin konten-konten yang baik dan lain sebagainya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-A'rabiyan, bahwa seorang Arab Badui qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man tala umruhu, siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Rasul menjelaskan lagi, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, siapa mereka? Man tala umruhu, orang yang umurnya panjang juga, wa sa'a amaluhu, dan buruk pekerjaannya, buruk amalnya. Jadi yang usianya pendek, usianya nggak panjang kayak teman kita itu yang telah mendahului kita, itu belum tentu jelek. Yang usianya panjang belum tentu baik. Dia nasibnya apes banget. Kenapa? Masih muda udah mati, gitu kan? Alhamdulillah saya usia panjang, udah 90, gitu kan? Belum tentu itu baik. Jadi kebaikannya itu bukan tergantung panjangnya. Panjang tapi amalnya buruk, ini makin parah lagi. Maka kadang-kadang Allah mematikan orang, gitu kan? Mematikan orang, udah gak usah panjang-panjang, udah umurnya udah 38 aja, gitu kan? Atau 40 aja. Kenapa? Setelah 40 bisa jadi isinya keburukan-keburukan tuh. Maka Allah matikan, udah mati muda aja. Itu kasih sayang Allah. Nah, kita gak ngerti. Kakak saya umur 47 meninggal, 49 meninggal. Kakak satu lagi umur kalau gak salah 29 meninggal, gitu ya. Itu bisa jadi karena Allah sayang. Udahlah, ini ntar akhir hayat kalau dipanjangin juga belum tentu baik. Udahlah segini aja, barangkali begitu. Nah, jadi kita nggak ngerti. Jadi nggak mesti umur panjang itu umur yang baik. Nah,
Yang baik adalah, yang terbaik adalah umurnya panjang dan amalnya banyak. Petek 20 cm, 10 cm isinya 10. Lebih baik dari petek 1 meter isinya 5. Tapi lebih baik lagi petek 1 meter isinya 100 gitu kan. Nah ini lebih baik lagi. Nah begitu teman-teman. Di zaman Nabi Nuh ada ibu-ibu nangis. Kenapa bu? Anak saya meninggal wahai Nabi. Emang kenapa anak meninggal? Anak saya mati muda wahai Nabi. Emang mati umurnya berapa? 300 tahun. 300 tahun mati muda. Zaman Nabi Nuh. Ya Allah. Lalu Nabi Nuh bercerita kepada ibu-ibu itu, Bu, 300 tahun itu banyak. Nanti di akhir zaman orang umurnya paling 60 tahun. 60 tahun? Iya bu, benar. Itu betul tuh? Betul. Ya Allah, itu pendek banget tuh umur 60 tahun. Iya. Itu pasti orang-orang akhir zaman yang umurnya 60 tahun, pasti mereka nggak sempat bangun rumah. Oh salah, justru mereka megah-megahan. Kok bisa mereka bangun rumah megah-megahan, sebentar lagi mereka tinggalkan? Kata ibu-ibu itu. Lalu dia bilang, pasti orang-orang akhir zaman yang umurnya cuma 60 tahun, hidupnya udah dia perbanyak ibadah terus. Pasti orang-orang itu yang umurnya pendek pasti lupa dunia. Oh salah, justru mereka pada cinta dunia. Loh gimana sih? Umur 60 tahun pendek banget kok malah cinta dunia. Mereka berpikirnya gimana sih? Kata ibu-ibu itu begitu ya. Pasti mereka hidupnya dekat kuburan. Karena umurnya pendek banget, 60 tahun. Kata ibu itu ya. Ternyata 60 tahun buat sosmed. Ya Allah. Pasti mereka nggak seneng sama handphone. Begitu barangkali kalau ibu-ibu itu bisa jelasin, lanjut dia. Pasti mereka handphonenya nggak ada negatif. Soalnya umurnya muda banget, kata ibu itu. Ya Allah, 300 tahun umat Nabi Nuh umurnya pendek. Ya, kaget dia. Ya Allah, itu orang akhir zaman gimana sih cara berpikirnya? Dikasih umur pendek banget. Buat apa dia bangun kemewahan tapi sebentar abis itu dia tinggalkan, kata dia. Ngapain mereka pakai lupa-lupa akhirat padahal dunianya cuma sebentar? Ngapain mereka cinta-cinta dunia banget? Mereka lupa membangun akhirat padahal di dunia cuma sebentar. Tuh, nenek itu bingung cara berpikirnya orang-orang zaman now. Ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang terbaik, orang yang panjang umur dan amalnya banyak. Siapa antara lain? Pangersa Abah Hanom, Syekh Ahmad Shahibul Wafa, Tajul Arifin. Umurnya 96. Amalnya banyak, murid-muridnya banyak. Lalu zikirnya dipakai di mana-mana. Nah, itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, usia 90 juga. Pangersa Abah sepuh. Usianya berapa ya? Kalau nggak salah 120 tahun. Nah, jadi umurnya panjang, lalu amalnya banyak. Lalu putra-putra Pangersa Abah Hanom ya ada yang 60, ada yang 75, ada macam-macam. Sebelum Pangersa Haji Kankan wafat, ada seorang bermimpi. Mimpinya ketemu anak Pangersa Abah yang pertama, Haji Dudun. Bersih-bersih makam. Pak Haji, ngapain bersih-bersih makam? Iya, sebentar lagi ada tamu. Nah, itu ya. Tak lama kemudian wafatlah putra Pangersa Abah Hanom, Haji Kankan. 13 hari kemudian putra wafat lagi, putri beliau. Oh, ini tamunya rupanya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura adalah umurnya panjang, pesantrennya besar. Nah, itu banyak ya murid-murid beliau. Itu orang-orang contoh manusia-manusia terbaik. Lalu kita enaknya berapa nih umurnya nih? Kita nggak ngerti, terserah Allah. Maka di umur yang kita belum tentu panjang, yuk kita punya sense of urgency terhadap waktu yang begitu terbatas. Kita punya rasa urgensi terhadap waktu yang begitu dikit. Nah, itu sense of urgency. Jangan sampai terlalaikan pas di akhiratnya nyesel. Kenapa?
Iya, dulu waktu di dunia saya scrolling mulu kerjaannya. Yang namanya scrolling itu sampai kapan juga gak ada habis-habisnya. Gitu ya. Nonton itu TikTok, IG, YouTube sampai kapan juga gak ada habis-habisnya itu. Kalau yang sia-sia gitu ya. Nah, itu nanti pas di akhirat banyak yang nyesel tuh.